Algoritma yang dibuat oleh seorang mahasiswa yang bernama David Hoffman pada tahun 1952 ini merupakan metode yang paling lama dan paling terkenal untuk kompresi data teks. Berikut akan saya tampilkan contoh soal dan penjelasannya. Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Teguh Murianto. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang algoritma Huffman. Ya, seperti tadi di opening bahwa algoritma ini adalah algoritma yang paling lama dan paling terkenal untuk kompresi data teks. Ya, algoritma ini dibuat oleh seorang mahasiswa yang bernama David Hoffman pada tahun 1952. Nah, untuk kompresi datanya dengan algoritma Huffman ini ada urutan atau prosedurnya. Yang pertama yaitu hitung frekuensi kemunculannya dari setiap simbol. Ya, simbolnya nanti untuk di soal adalah karakter A, B, C, akan saya tampilkan. Kemudian pilih dua simbol dengan frekuensi yang terkecil, lalu gabungkan dalam satu tangkai. Ya. Nanti bentuk tangkainya seperti apa akan ditampilkan di slide berikutnya. Kemudian ulangi langkah kedua sehingga tidak ada tangkai yang dapat digabungkan. Nah, di sini ada contoh soal, terdapat sebuah pesan. Di sini ada AB, AB, AAA, AD ya. Di sini. Nah, pesan sesuai dengan soal ini berukuran 17 byte. 17 byte-nya ini dari mana? Dari banyaknya karakter atau simbol. Nah, ini kebetulan tidak ada spasi. Nanti kalau ada spasi misalnya, spasinya tetap dihitung. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama kita akan menghitung kemunculan setiap karakter ya. Kemunculan setiap karakter dari simbol A, B, C, D, F di sini. Nah, kemunculannya untuk yang A sesuai dengan yang soal tadi. Yang A ada 6, yang B ada 4, C ada 3, D ada 3, dan F ada 1. Ya. Kemudian untuk berikutnya adalah pilih dua simbol dengan frekuensi yang terkecil. Nah, di sini frekuensi yang terkecil atau kemunculannya yang paling sedikit adalah yang F dan D, yaitu 1 dan 3. Ya, walaupun C tetap sama angkanya 3, tapi di sini saya ambil F dan D, yaitu 1 dan 3. Posisinya tidak harus selalu di bawah. Ini kebetulan yang angka satunya adalah yang terkecil di bawah. Jadi saya ambil yang dari bawah. 1 dan 3 kita ambil, F dan D. Ya, kemudian kita gabungkan seperti ini menjadi 4 karena 1 tambah 3. Nah, kemudian gabungkan lagi yang terkecil lagi. Ya, yang terkecil lagi di sini ada angka 3. Nah, 3 ini kita gabungkan dengan D dan F. Ya, dengan yang terkecil, walaupun di angka B juga kemunculannya ada 4. Tapi di sini saya ambil di bawahnya yang mendekati yang D dan F. Jadi C-nya ini gabung ke D dan F ya, ambil frekuensi atau kemunculan yang terkecil. Maka C sudah bergabung dengan D dan F menjadi 7 karena tadi 3 C-nya, kemudian DF-nya adalah 4 menjadi 7. Nah, kemudian gabungkan lagi, ulangi lagi dari angka yang terkecil, yaitu di sini ada 4 dan 6 ya, yang terkecil. 4 dan 6 kita gabungkan menjadi 10 ya. Tadi 4 dan 6 itu adalah AB ya, AB menjadi 10. Nah, kemudian kita gabungkan lagi setelah di sini sudah tergabung AB, kemudian CDF, kita gabungkan semuanya menjadi AB dalam kurung, kemudian CDF juga dalam kurung, maka kemunculannya adalah 17. Ya, ini sama dengan perhitungan kita tadi di soal di awal adalah 17 byte. Nah, ini kemunculannya sebanyak 17. Nah, kemudian setelah tersusun kemunculan dari beberapa simbol dan kita gabungkan, kemudian kita proses berikutnya adalah pembentukan pohon Huffman. Nah, pohon Huffman-nya seperti ini. Ya, ini berdasarkan dari soal yang tadi sudah kita kerjakan kemunculannya. Ada A, B, C, D, F. Ya, di sini byte-nya ada 17. Nah, kemudian kita pisah sesuai dengan kemunculan yang tadi sudah kita bikin ya pohonnya.
Jadi tadi yang A bergabung dengan B, kita jadikan satu di sini, AB ya, dengan jumlah baitnya adalah 10 karena tadi adalah 4 ditambah 6 ya. Kemudian berikutnya adalah tadi penggabungan yang berikutnya dari C, D, F ya, C, D, F. Nah, kemudian dari ya, balik lagi ke sebelah kiri lagi. Nah, yang AB ini adalah didapat dari tadi yang penggabungan antara A dan B, di mana A kemunculannya 6 dan B kemunculannya 4 tadi sesuai dengan di soal ya. Nah, kemudian yang CDF ini penggabungan dari C-nya tadi sendiri. Nah, DF-nya tadi kan penggabungan ya. Penggabungan dari F-nya 1 dan D-nya 3. Maka DF-nya kita pecah lagi menjadi D sebelah kiri, F ya, D dan F. Nah, 0101 ini adalah nanti untuk bitnya ya, untuk bitnya nanti di perhitungan kompresi rasio berikutnya. Nah, di sebelah kiri selalu kita simbolkan dengan 0, di sebelah kanannya 1. Ya sama, ini bawahnya juga, ini 0, ini 1, 0, 1, 0, 1. Nah, ini untuk pembentukan pohon Huffman-nya. Tidak harus selalu seperti ini, jadi tergantung dari soal yang disampaikan atau soal yang diberikan ke kita. Nah, kemudian proses encodingnya di sini. Nah, encoding ini adalah menyusun dari string biner menjadi dari teks yang ada, menyusun string biner dari teks yang ada. Kemudian proses ini didapat setelah pohon Huffman yang tadi, ya, pohon Huffman yang ini sudah terbentuk, maka bisa kita cari untuk encodingnya. Nah, langkah-langkahnya pertama tentukan karakter yang akan di encoding, kemudian mulai dari akar. Akar itu adalah dari yang atas ini, yang A, B, C, D, F ya. Kemudian bawahnya adalah tangkai-tangkainya. Kebalik ya, kalau pohon itu kan akarnya di bawah, baru tangkainya ke atas. Kalau ini akarnya di atas, pohonnya tangkainya ke bawah ya. Kemudian berikutnya setelah mulai dari akar, baca setiap bit yang ada pada cabang yang bersesuaian. Kemudian ulangi langkah kedua sampai seluruh karakter di encoding. Nah, langkahnya kita ambil contoh ya, seperti tabel yang ada di bawah. Jadi dari simbol A itu yang tadi di pohon Huffman ya, di simbol A ini kalau kita encoding hasilnya adalah 00. Nah, 00 ini dari mana? Nah, kita lihat huruf A itu ada di mana? Ada di sini ya. Nah, setiap tangkai yang ada huruf A atau yang melewati huruf A itulah proses untuk encodingnya. Jadi A ini sesuai dengan yang ada di pohon ya, yang melewati huruf A ini ada 0, kemudian ada lagi ya, ini A, kemudian ini ada A lagi 0, ada A lagi, ada A lagi ya, di sini AB, di sini AB, C, D, F adalah 0 dan 0. Kalau 1 di sini tidak ada ya, jadi 0 dan 0. Nah, kemudian yang kedua B. B ini didapat di sini kodenya adalah 01 untuk bitnya. Nah, 01 ini dari sini, dari 0, di sini ada B, ya di sini juga ada B, nah terakhirnya di sini. Jadi 01. Kita lihat di sini ya 01. Jadi melihatnya Anda dari akar, dari root atau akarnya ya. Jadi 0 tadi yang A 00, untuk yang B adalah 01. Nah, kemudian untuk yang C 10, C ini 10 ya, ini C-nya di sini. Kemudian untuk yang D 110, D-nya itu ada ini D, ini D, kemudian ini D. Jadi 110. Nah, kemudian untuk yang terakhir yang F adalah F ini 1, ini juga 111. Terakhir adalah F111. Ya, jadi kodenya seperti ini. Nah, berdasarkan tabel di atas, maka sesuai dengan soal AB, ABA dan seterusnya ini dapat kita kodekan seperti ini ya, seperti ini. Ini didapat dari mana? Dari kode bilangan biner tadi yang seperti di tabel ya. Apabila A ini adalah 00, kemudian B adalah 01,
A adalah 00 ya, kita tulis seperti ini. Kemudian B adalah 01, demikian seterusnya. Kucing saya sedang berantem. Kucing saya sedang ribut. Kemudian ada A, di sini A ada 4 kali, berarti kita tulis 00 00 00 00. Ya, di sini sampai di karakter B ya, karakter B-nya ini tadi kode binernya adalah 0101 ya, seperti ini. Nah, bilangan bit yang sudah didapat dari soal ini, bilangan biner atau kode bit yang sudah didapat dari soal ini, setelah di data hasil kompresi berukuran 38 byte. 38 byte-nya ini dari jumlah bitnya. Jadi kalau kita hitung semuanya ada 38 bit. Nah, 38 bit ini semuanya kalau di konversi ke byte jumlahnya ada 4 byte. Kenapa 4 byte? Karena satu byte-nya itu ada 8 bit. Ya, ada 8 bit. Jadi kita bulatkan, kalau di sini 5 byte, 5 kali 8 kan 40, tidak sampai kan. Nah, maka di sini kita ambil 4 byte ya, 32, jadi masih mendekati. Nah, dengan demikian kita telah menghemat sebanyak 13 byte. Kok 13? Ya, tadi karena untuk di soal ini kan kemunculan karakternya ada 17 byte. Nah, setelah dikompres di sini hasilnya adalah 13 byte ya, 13 byte. Jadi kita setelah dikompres hasilnya adalah 4 byte. 4 byte. Jadi 17 dikurangi 4, maka kita bisa menghemat 13 byte ya, 13 byte. Nah, kemudian untuk perhitungan rasionya, rumusnya seperti yang di bawah ini, 100% min ukuran setelah dikompresi dibagi ukuran sebelum dikompresi kali 100%. Nah, kemudian hasilnya nanti dibulatkan. Nah, ukuran setelah dikompresi tadi adalah 13 byte. Nah, sebelum dikompresi adalah 17. Jadi kalau kita masukkan angkanya 100% kita anggap 1 dikurangi 13 per 17 ya, dikali 100%, kalau kita bulatkan menjadi 76% ya, menghemat banyak sekali nih, 76%. Nah, kemudian kelebihan dan kekurangan dari metode ini ya, kompresi lossless ini, masih ingat yang video lalu, yaitu tentang metode algoritma RLE, Run Line Encoding, dan Huffman ini tergantung pada data yang akan dikompresi. Jadi apabila kemunculannya karakternya atau simbolnya berbeda-beda, misalnya A, B, C, D, E, F sampai Z ya, itu akan kompresinya akan bisa jadi lebih besar, 2 kali lipat ya. Ini karena kebetulan angkanya adalah A, B, 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 jadi ada banyak karakter yang sama. Jadi kalau karakternya berbeda, kompresinya bisa 2 kali lebih besar, malah bukannya menjadi sedikit tapi bisa menjadi lebih besar. Nah, kemudian yang kedua, dalam penerapan algoritma Huffman ini tergantung dari file outputnya, tergantung dari file inputnya. Nah, terkadang hasil kompresinya bisa menjadi lebih besar karena kebetulan soalnya seperti yang tadi saya bilang, berbeda-beda karakternya, tidak ada yang sama. A, B, C, D, E, F, G, H, D, tidak ada yang A, B, B, C, C, nggak ada. Jadi A, B, C, D, E, F semuanya karakternya satu semuanya. Jadi tergantung dari input. Ya, ini beberapa kelebihan dan kekurangan dari algoritma Run Line Encoding dan algoritma Huffman. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk algoritma Huffman pada video ini. Next, di video berikutnya akan kita bahas lagi masih dengan materi algoritma, yaitu algoritma Shannon-Fano. Ya, saksikan terus di channel Teguh Muryanto. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.